Siap. Lalu PI. Oke, sudah di lab. Ini sudah di labkan. Oke, silakan. Ini sudah di banyak live. yang like-kan di sini, Kang Rudi. Siap. Saya mulai ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Rudi Johannes yang telah hadir di Zoom MMC ini untuk melaksanakan diskusi santun yang kemarin sudah dilaksanakan di MDM dengan tema kemarin Kristen bertanya, Muslim menjawab. Nah, sekarang saatnya Muslim bertanya, Kristen menjawab yang diwakili oleh sang debater kita yaitu Rudi Johannes. Nah, kebetulan ini kita tempatkan di MMCI di sini. Selanjutnya mungkin untuk narasumber dari pihak Muslim, mungkin dari Bang Kores Kristus maupun dari Bang Ustadz Alwan yang mau menanyakan terkait dengan kekristenan. Mungkin kita dari Akhi Ustadz Alwan untuk bertanya karena Bang Kores sementara lagi makan. Aku ambil minum sebentar. Kami sampaikan 2 menit. Bang Ustadz Alwan. Silakan Bang Ustadz Alwan, Akhi Ustadz Alwan, untuk menanyakan hal-hal yang mengenai kekristenan. Tidak ada batasan. Biarkanlah terurai hitam rambutmu. Assalamualaikum Bang lagi jauh ya, jauh dari berangkat. Pesona. Assalamualaikum. Oke, mari kita mulai. Oke. Mungkin yang lain yang mau menanyakan untuk Bang Rudi Johannes, silakan. Kita batas waktunya sampai 1,5 jam ya, Bang Rudi ya. 1 jam. Wah, terlalu sore nanti. Masih mau tidur. Ya, aku udah nanya pemanasan, boleh nggak? Silakan. Bang Rudi. Siap. Ada nggak tanggal hari yang pas Tuhan Yesusmu itu diangkat jadi Tuhan gitu, dijadimu gitu? Gimana ulang? Waktu yang pada saat Tuhan Yesus itu dituhankan tuh waktunya kapan gitu? Ya, waktunya Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka Firman adalah Bapa itu sendiri. Itu jawabnya. Halo? Kok pada diam? Udah, aku pembukaan aja mungkin. Oke. Silakan. Bang siapa itu? Dari Bang Zainal. Mungkin untuk yang lain kami silakan yang mau bertanya kepada Bang Rudi silakan terkait dengan kekristenan. Nanti baru dilanjutkan sama Kores Kristus. Boleh tanya nggak? Silakan. Silakan Bang Altila. Enggak, ini Pak Rudi Johannes. Kalau di dalam Islam kami kan punya masalah aturan mengenai anak yatim piatu ya. Kalau di Kristen itu ada ajaran kasih. Ya. Nah, itu ada dalilnya nggak Pak untuk terhadap anak yatim piatu? Gitu loh. Bagaimana kalau menurut pandangan Kristen sendiri gitu? Oke, di dalam Alkitab ada dijelaskan sekalipun kamu tidak memiliki ibu dan bapamu, tetapi bapamu di surga ada ya. Itu 1 Korintus 4 ayat 15. Dulu aku ambil kacamataku ya. Sudah sulit kalau membacanya. Sorry. Ya. Sebab sorry. Kan?
Tunggu ya. Itu di Yohanes mungkin tuh. Ku cari dulu ya. Tidak beribu. Aku udah lupa ayatnya. Sebab kamu punya beribu-ribu pendudukan ini. Sorry ya. Aku udah lupa ayatnya ini. Yatim piatu. Sabar ya. 1 menit Bang ya. Sekali. Ayatnya ada sambil lalu nanti ya. Ntar aku lihat ya. Sekalipun kau tidak memiliki bapak, ibu dan ayah, tapi bapamu di sorga. Ntar. Oke, lanjut dulu pertanyaan lain sambil aku cari ya. Karena ini mataku agak silindris, jadi aku cari pelan-pelan aja. Oke, silakan lanjut Bang Anutila untuk bertanya lagi kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi sama Bang debater. Ya itu aja, saya nunggu jawaban dari. Siap. Aman itu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan untuk Bang Yusuf, kalau Bang Talita sudah. Bang Yusuf, BI, silakan. Kalau saya nanti nanyanya tambah pusing Bang Rudi ini. Wish, kok pakai pusing sih? BI, apa kabar? Lama tak berjumpa. Lama tak jumpa Bang Rudi. Ini Bang Rudi, saya mau ya, kemana aja selama? Ya, ini lagi ngerintis konten juga Bang Rudi. Bang Rudi itu channelnya banyak nggak live sih pada kemana? Mantap. Bang Channelku Rudi, banyak nggak live, maksudnya? Beberapa hari ini saya lihat. Oh iya, aku ada. Ya. Ya, maksudnya aku kan live-nya cuma malam saja. Gara-gara ada acara duniawi lah, kegiatan duniawi. Pak, janganlah ikuti Yesus lah. Kayak gimana ya? Ya, aku mengikut kayak gimana Yesus. Aku mengejar penjahat. Bang Rudi, ini sebenarnya pertanyaan klasik gitu, pertanyaan lama, tapi bikin pusing Kristen yang jawab. Nah, siapa yang menjerit itu? Tutup dulu. Tutup dulu itu mic-nya. Saya menanyakan, memang sudah saya tanyakan kepada Kristen yang lainnya, tapi saya ingin lihat jawaban Bang Rudi gitu. Bang Rudi, saya share screen dulu. Coba diperhatikan. Ya, silakan. Apa yang saya tanyakan ya. Silakan. Bukan yang ini. Sebentar. Bang Rudi, coba kalau kita lihat di sini, kita baca dulu ya. Ayat 1 dan 2 nih. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu. Itu lagi. Itu dijelaskan. Kalau udah tahu. Kalau menjelaskannya ini sederhana saja, bahwa penulisnya ada 2 orang yang berbeda, maka terjadi sudut pandang yang berbeda. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Ini sudah apa ini? Kontradiksi itu menjelaskannya itu memang harus buka sana buka sini. Jadi itu saja aku jelaskan biar lebih cepat. Yang lain dong. Jadi ini panjang ceritanya ini ya gitu ya berarti. Ya karena pasti dirimu akan memberikan dua ayat kitab suci. Nah, 2 ayat kitab suci itu jelas ditulis oleh orang yang berbeda. Jadi tidak masalah sudut pandangnya berbeda. Oke. Saya ada beberapa pertanyaannya. Satu lagi nih, sebelum yang lainnya. Ini yang di ayat 9-nya, Bang Rudi itu gimana tuh juga? Berfirmanlah Allah. Hendaklah segala bukan Kejadian 3 sebentar. Kejadian 3 Kejadian 3:9. Nih nomor 9 itu Bang Rudi. Sampai sekarang ini muter juga jawabannya. Apa nih buat situ? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini Tuhannya Bang Rudi bisa nggak tahu gitu ya?
Ya, bahwa ayat itu menjelaskan Tuhan mencari orang yang berdosa. Bukan Tuhan tidak tahu. Hai Adam, di manakah engkau? Saat itu ditanya ya Adam, karena Adam sudah berdosa. Tapi kalau Adam saat itu tidak berdosa, mana ada ditanya-tanya Tuhan. Jadi dari sejak semula Tuhan yang kami sembah mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Yesus datang pun mengatakan hal yang sama. Aku datang mencari orang yang berdosa. Silakan. Nah, Bang Rudi, kalau Tuhan sampai mencari-cari, berarti dia nggak tahu dong di mana. Ya, Tuhan tahu saat itu Adam sudah berdosa, makanya dia datang. Kan hukum itu hanya berlaku pada si Adam. Jadi ketika Tuhan bertanya, hai Musa Adam, di manakah engkau? Itu tidak masalah. Karena Tuhan itu bagi kami seperti ayah kami, bapak kami. Maka kami mengatakan dia bapak, kasih bapak kepada anak bagaimana? Tentu ditanya, anak kau di mana nak? Gitu. Bukan berarti dia nggak tahu. Dia lagi mencari anaknya yang ketakutan karena dia berbuat dosa. Bukan malu loh, tapi takut. Nah, gini Bang Rudi. Ketika Bang Rudi mencari sesuatu, apakah Bang Rudi udah tahu benda itu ada di mana gitu? Kalau saya mencari sesuatu ya saya tahu benda itu ada di mana. Tetapi kalau Tuhan, dia bertanya kepada Adam itu, karena memang Tuhan mau menunjukkan sejak semula, dia mencari orang yang berdosa atau Adam yang berdosa itu. Bukan berarti dia nggak tahu. Hai Adam, di manakah engkau? Aneh-aneh aja ini, Tuhannya Bang Rudi mencari-cari pula. Ya, begitulah. Kalau Tuhan kami memang selalu mencari orang yang berdosa. Boleh satu lagi ya, biar saya tulis. Silakan. Silakan. Ini gimana juga ini? Belum. Tunggu. Mana ya? Ini adalah list yang perlu saya tanyakan gitu. Nah nih. Ini jawaban Kristen pada beda semua, nggak jelas semua. Siap. Yang mana itu? Itu Matius 27, 5. Waalaikumsalam. Walabu, tinggal koyok ke walabu. Waduh, udah datang mulut perempuan. Han Bance. Halo Bance, kemana selama ini? Lama menghilang. Aku cari kau. Kau masih nggak jual koyok rupanya? Tak payahlah nak cari aku Bance. Masih jual koyok nggak walabu? Oh, taklah, tak nak. Ayo. Lanjut. Ini Bang Rudi. Siap. Ini nabinya Kristen pun saya tanya, katanya nggak ada kejelasan tentang ini. Apa itu? Nih, dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Siap. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Bang Rudi, pertanyaan saya di sini ada dua. Kemana zombie ini? Terus kenapa orang yang bangkit, zombie yang bangkit ini enggak disembah oleh Bang Rudi sama orang Kristen? Padahal sama-sama bangkit sama seperti Yesus mereka itu. Oke. Pertanyaan pertama, kemana mereka? Dan dibilang ke kota Kudus. Kota Kudus itu bukan yang di Jawa Tengah, tetapi yang di surga ya, Yerusalem. Nah, ayat ini menjelaskan pertanyaan dunia, apakah orang sebelum Yesus akan diselamatkan? Jawabnya iya, inilah dia orang-orang sebelum Yesus. Jadi orang-orang yang sebelum Yesus datang, semuanya diselamatkan. Itulah sebabnya Yesus turun dalam kerajaan maut, menyelamatkan orang-orang soleh. Orang-orang soleh, orang-orang beriman, dibukakan kerangkeng-kerangkeng itu sehingga mereka pergi menuju kota kudus. Nah, yang kedua, kamu bertanya, mengapa kami tidak menuhankan mereka? Lah, yang membebaskan mereka Yesus. Bagaimana kami menuhankan orang yang dibebaskan? Kami menuhankan orang yang membebaskan. Yang mengalahkan alam maut itu sendiri. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan alam maut. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan alam maut selain Tuhan. Karena Tuhanlah Raja di atas segala raja. Silakan. Bang Rudi, di mana di situ tertulis Yesus membangkitkan zombie itu? Nggak ada tuh. Loh, kan itu udah dibilang. Ada ayat satu lagi, Yesus turun ke dalam kerajaan maut menginjili orang-orang di sana. Ya, jadi itu pas di Kisah Para Rasul berapa nanti ku cari ya.
Ada itu. Banyak jual koyok. Orang jual koyok gini lah. Apalah Bance? Di kau macam mak-mak lah Bance. Enggak, ini Bang Rudi dendam Ya. banget sama Bang Head nih. Enggak, aku bukan dendam, aku geli lihat dia tuh lucu, seronok sekali dia tuh. Aku pun lucu lihat kau tuh jual koyok. Siap. Jual koyok. Dan aku Ya. gak koyok tuh. Selamat malam. Ya, yang lain. Oke, kalau gitu terima kasih ya Bang Rudi ya atas jawabannya. Tapi Ya, jujur, jawaban Bang Rudi itu berbeda sama jawaban Kristen-Kristen yang lainnya. Terima Ya. kasih Bang Rudi. Gak apa-apa, berbeda itu hal yang bagus. Berbeda Apa? itu adalah kekristenan Wes, sekali. sudah datang. Aku sudah masuk, udah ready juga untuk berdialog ya. Ya. Untuk yang di channel Triun Slayer Comment Center, stay tune dulu sejenak. Aku akan close dulu live-nya, lanjut lagi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadilah kita dengar penjual koyok. Aku yang dengar ya. Aku tukang dengar penjual koyok ya. Lanjut. Siap lah. Penjual kedelai. Selamat malam Bang Rudi. Selamat malam. Assalamualaikum. Siapakah? Jangan panik. Siapakah gerangan? Ini Mawar Berduri Bang. Wis, mawar berduri. Mantap. Ya. Ayo, mana ini? Bang Rudi. Yo. Bang Rudi, saya langsung Ya. ke pertanyaan aja ya. Boleh, silakan. Tanya cuman dua ini aja. Pernahkah teman-teman Kristen sekelas pendeta atau pastor atau sekelas Bang Rudi lah ya Ya. mempertaskan di dalam Bible, ya secara dulu di dalam Bible pernyataan Yesus Tuhan utusan, pernah nggak Bang Rudi? Di dalam Bible itu Bang Rudi menghitung berapa banyak kata utusan Mempresentasikan. Apa itu? Kurang paham aku. mempresentasikan Yesus sebagai utusan atau Yesus sebagai Tuhan. Berapa banyak jumlah begitu mungkin ya. Itu ya. Yesus paham, kan? Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan paling banyak. Dan sebagai Yesus sebagai utusan begitu. Ya, Yesus sebagai Tuhan paling banyak, Tuhan. Nah, ini menurut Bang Rudi, menurut Yesus ya, bukan menurut yang lain. Terus pertanyaan kedua, Lukas 22 Pak Bang Rudi ya. Lukas 22 ayat Lukas 2 ayat 22. Oh, Lukas 22. Bentar ya. Ayat 22. Ya. Ya, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Terus apa itu Yudas ini ya? Gimana maksudnya? Yudas bagaimana? Ya ini kan cerita tentang Yudas. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Terus yang mau ditanyakan. Begini Bang. Yang saya baca ini sebentar ya. Yang ketiga genap waktu pentahliran. Menurut hukum Taurat Musa. Lukas berapa itu? Lukas 2. Iya, Lukas 2 ayat 22 ya. Aku sangka Lukas 22 ayat 22. Bukan, Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya. Dia ini kepada siapa Tuhan. Bang Rudi? Yesus. Terus menyerahkan ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Jadi bagaimana Bang Rudi menerangkan itu? Ya, tradisi orang Israel bahwa anak-anak itu dibawa ke Bait Allah ada 3 hal. Yang pertama disunat, yang kedua ditahirkan, yang ketiga diserahkan ke rumah ibadah itu atau kepada Tuhan. Ya sudah, apa masalah? Masalahnya gini Bang Rudi, Yesus ini kan Tuhan kan? Nah, inilah yang sering keliru saudara-saudara Muslim. Mereka selalu mengira bahwa Yesus itu Bapa yang di sorga menjadi manusia. Tidak, tetapi firman yang menjadi manusia. Itu kan dijelaskan di Yohanes 1 ayat 14. Begini Bang Rudi. Berarti saat Lukas ini ya, jadi Yesus ini berarti masih manusia ya, bukan Tuhan berarti kan? Bagaimana ketuhanan Yesus adalah Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Ketika Yesus masih
Yang dimaksud adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kerajaan sorga, itulah kebersamaan Bapa dengan Yesus. Semua kegiatan yang berhubungan dengan duniawi, itulah Yesus sebagai manusia. Titik. Jadi ketika sunat, Yesus sebagai manusia. Enggak, maksudnya begini. Jadi waktu mereka membawa Yesus ke Yerusalem ini, berarti Yesus sebagai manusia ya? Ya, manusia, karena dia tidak sedang melakukan kegiatan rohani atau pembicaraan rohani, tetapi dia sedang melakukan kegiatan kemanusiaan. Manusianya yang disunat itu kan karena dia manusia. Saya udah mengerti. Sekarang begini Bang Rudi, Yesus itu kan hidup. Apakah hidup di dalam keilahan ya? Di dalam Yesus itu ada ilah berarti kan? Ada ketuhanan, sifat ketuhanan itu. Bagaimana Bang Rudi? Siap, memang di dalam Yesus itu Tuhan sendiri, firman Allah, dan di penyusun dia itu adalah roh Allah, roh Bapa ada di dalam dia. Iya, jadi begini Pak. Jadi waktu Yesus mau dibawa ke Yerusalem ini, apakah udah ada roh Tuhannya di tubuh Yesus ini Bang Rudi? Sudah, kan roh Tuhanlah yang memberi kehidupan, Yohanes 6 ayat 63. Ya, Maka ketika mereka dari Gabriel datang kepada Maria kan dikatakan Roh Kudus, dikandung daripada Roh Kudus katanya. Oke. Berarti roh Tuhan yang di Yesus sekarang mau dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan yang mana Bang Rudi? Nah, memang ada roh di dalam orang Kristen ada dua. Yang pertama itu roh Tuhan, yang kedua adalah roh diri sendiri. Itulah sebabnya kalau kalian lihat Allah di dalam dirinya ada roh manusianya dan ada roh Tuhannya. Ya, itulah yang dibawa ke terus. Benar. Pada dalam ada roh manusia. Misalnya ada roh Tuhannya. Saat ke Yerusalem ini apa seperti itu? Seperti yang Bang Ya, betul. Untuk menyerahkan kepada Tuhan yang mana? Padahal roh Tuhannya ada di Yesus, di dalam Yesus. Ya, untuk menyerahkan roh kepada Tuhan Bapa di sorga. Bapa di sorga itu bukan berarti kalau dia rohnya diutus ke bumi lantas dia menjadi batu atau mati, tidak. Itu tergambar dalam Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kejadian 1 ayat 1 berbicara tentang Bapa yang di sorga itu. Kejadian 1 ayat 2 berbicara dia mengutus rohnya. Di Kejadian 1 ayat 3 dia berbicara. Jadi Bapa yang di sorga itu meskipun rohnya sudah diutus masih bisa berfirman. Saya mengerti maksudnya menyerahkan kepada Tuhan yang di sorga, Bapa di sorga ya? Ya, Bapa di sorga, betul. Bagaimana cara orang itu menyerahkan Yesus ke Bapa di sorga? Sedangkan ini tulis ayatnya masih di keadaan di bumi berarti. Bagaimana cara menyerahkannya ke padahal Bapa sedang di sorga? Ya. Bang? Kalau yang kami lakukan sekarang sama seperti mereka, kami dibawa ke dalam gereja, nanti ada imam di sana. Imamlah yang menyerahkan dia kepada Bapa di sorga. Betul itu betul Bang Rudi. Barungdi itu manusia. Tapi sama. Tapi Yesus ini Tuhan, ada nyawa kemanusiaan, terus ada juga nyawa ketuhanan. Berarti Yesus sekarang ini di dalam tubuhnya itu ada ketuhanan. Berarti kamu tidak paham. Tadi kamu bilang iya bahwa Yesus itu bukan Bapa di sorga yang menjadi manusia, tetapi Firman yang menjadi manusia. Iya, Firman. Makanya untuk membicarakan konsep Yesus ini, maka kamu harus mengimani dulu. Apakah kau percaya apabila Tuhan berkehendak turun ke dalam dunia menjadi manusia, tidak ada yang bisa menghalangi? Saya tidak membantah itu Bang Rudi. Sudah. Bukan. Begini. Ya kan, mereka membawa Yesus tentara ke Yerusalem. Menurut Bang Yudi, Yesus yang dibawa ke Yerusalem ini ada roh Allahnya, roh Tuhannya dan roh manusianya, benar kan? Benar. Untuk menyerahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang sekarang ini rohnya kan sedang berada di Yesus. Nah, makanya tadi sudah saya jelaskan. Kejadian 1 ayat 1 berbicara tentang Bapa di sorga. Bapa di sorga yang adalah roh itu sendiri. Ya. Kemudian Kejadian 1 ayat 2 berbicara roh Bapa di sorga. Apakah roh Bapa di sorga ini adalah Bapa yang di sorga itu? Tidak. Kenapa? Karena Bapa yang di sorga itu adalah terang. Tidak ada gelap di dalam dirinya. Sementara roh Bapa yang di sorga yang di Kejadian 1 ayat 2 masih ada gelap dijelaskan di situ. Jadi mohon kamu pahami bahwa Bapa di sorga yang adalah roh
bukanlah roh Bapa itu. Jadi dia ngutus bebas saja, dia tetap masih ada di sorga, nggak langsung mati. Oh begitu, jadi banyak roh berarti ya. Wah, suka-suka Tuhan, namanya Tuhan kok. Oke, begitu ya. Segini Pak, satu lagi pertanyaan boleh Bang Rudi ya? Silakan, Satu lagi silakan. pertanyaan. Silakan. Oh, Yesus untuk ke dunia itu apakah mengabarkan Injil? Bagaimana menurut Bang? Dia yang mengabarkan Injil atau bagaimana? Yesus datang ke dunia itu memberitakan kabar baik. Kabar baik menurut iman Kristen itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat yang terakhir. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Yesus pun naik ke sorga, dia mengutuskan Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Pengajar. Jadi tetap ada sampai Wahyu itu selesai. Oke, sekarang begini. Jadi Yesus itu di dalam Yesus itu ada Injil berarti ya. Berarti bukan Injil berbentuk buku, berarti perkataan Yesus, begitu Bang Rudi ya. Ya, jadi sekarang sebentar. Ya, Yesus itu turun dikatakan aku memberitakan Injil, ya. Bahwa Injil itu dimulai dari kejadian itu sampai nanti kepada Wahyu. Jadi ketika Yesus di dunia, betul, Injil yang lama itu diucapkannya lagi. Itu kan firman Tuhan semua. Oke. Maka Yesus adalah firman itu sendiri. Betul, Yesus. Ya. Jadi Yesus itu firman, berarti Yesus itu Injil itu sendiri. Oke Bang Rudi? Siap. Bagaimana dengan Wahyu 14:6 Bang Rudi? Coba ya. Bang Rudi ya. Wahyu berapa? 14 ayat 6. Siap, Wahyu 14. Bentar ya, 14 ayat 6. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberikannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya, yang mau ditanyakan apa ini? Pertanyakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil. Injil apa yang dimaksud nih Bang Rudi? Padahal Injil kata Bang Rudi tadi dipegang oleh Yesus. Ataukah malaikat ini membawa terbang Yesus sekali membawa Injil? Makanya mohon dibedakan. Saya tidak bilang Injil itu dipegang Yesus. Tetapi Injil itu adalah mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah firman Tuhan. Injil itu adalah firman Tuhan tentang kabar berita baik. Ya. Maka dia membawa malaikat ini sudah dalam bentuk buku. Bisa jadi. Karena dijelaskan di sana kitab. Ya, dia membuat buku Injil itu. Jadi ucapan-ucapan Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itulah yang sekarang dituliskan. Enggak, ini kan Kejadian. Paham? Masih belum. Sebentar Bang Rudi, sebentar ya. Sebentar Bang Rudi ya. Jadi apakah perkataan Yesus itu telah dibukukan menjadi Injil dan bisa dibawa oleh malaikat terbang? Bagaimana menurut Anda? Kalau pada kita saat itu ya, ini kan kejadiannya pada saat itu. Ini hari akhir loh ini, bukan pada saat itu, hari ini atau kapan ya. Dan kalau kita katakan Injil itu sudah dibukakan, ya sekarang sudah kita lihat itulah Injil. Ya, maksudnya pada Wahyu 14:6 ini, Pak, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil. Jadi Injil ini maksudnya Injil yang setelah dibukukan atau bagaimana Bang Rudi? Ya itu yang dibawa malaikat itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu loh lah. Enggak. Kalau bagi kami Injil itu dari Kejadian sampai Wahyu. Itu yang dibawa malaikat itu, titik. Berarti Yesus bagaimana posisi Yesus saat itu di mana Bang Rudi? Posisi Yesus pada hari ini kalau pada hari penghakimannya di atas tahta yang menghakimi. Sekarang begini, Bang. Mana yang duluan Injil yang dibawa oleh malaikat terbang ini dari Yesus, perkataan Yesus. Padahal Yesus itu masih padahal Injil itu kan sudah digenapi sampai Wahyu itu. Dan ini kan ceritanya nanti pada hari akhir. Tentu Injil ini dulu rampung semua, diberitakan ke dalam dunia ini, baru pada hari akhir itu yang dibawa sama malaikat itu. Apa sulitnya memikirkan itu? Oh, jadi berarti duluan bagaimana ya? Gimana? Nggak usah pusing-pusing nanti putus tali 6. Bukan pusing. Saya kan juga belajar ya kan. Ya. Kita dekatnya ini, aku di Sumbar. Ya, dekat. Riau ya. Begitu. Kelihatan dari logatnya. Iya, begitu Bang Rudi ya. Ya. Jadi begitu ya. Jadi Injil ini telah ada. Jadi Injil yang dibawa terbang malaikat ini ada bentuk buku atau bentuk buku ya? Ya. Jadi malaikat membawa buku yang firman Tuhan begitu berarti. Itu kata baiknya membawa firman Tuhan, itu aja lah aku bilang. Kalau aku bilang dalam bentuk buku atau tidak kan, karena Injil itu kan berita baik. Jadi diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi
dan kepada semua bangsa suku. Jadi bagaimana Bang Rudi? Tapi berarti malaikat ikut juga memberitakan Injil kepada semua bangsa dan suku. Ya, pada hari akhir nanti kan demikian. Itu Enggak, kan pada saat wahyu ini Bang Rudi. ya, ini kan hari akhir, tentang hari akhir ini. Oh begitu ya. Ya. Itu aja Bang Rudi, masih bingung ya mungkin. Siap. Gimana dia? Nanti Oke, jazakallah khair Akhi Mawar Beduri. Sekarang aku boleh dialog dengan lain nih, udah bisa ya? Udah. Nanti, boleh banget. Terima nanti kasih Bang ya. Terima kapan kasih. waktu undang kalian lagi aku biar kalian bertanya sama aku biar aku jawab semuanya. Silakan. Iya. Terima Siap kasih, ya. Bang Rudi ya. Siap. Terima kasih Bang ya, saya pamit dulu. Makasih. Siap terima ya, kasih. jazakallah khair. Ya, lain siap ya. Aku cuma menitip satu, jangan bohong, gitu aja. Jangan siap. bohong. Pertanyaan pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, fisabilillah yang ada di Majelis Zoom MMCI dan juga di Majelis YouTube Triun Slayer Comment Center serta saudara-saudari kekristenan di YouTube-nya Layar Rudi. Sampai jumpa lagi dengan sang debater dan juga Kores, please. Semoga ada manfaat yang bisa dibawa. Jangan terguncang kalau Kores bertanya atau menjawab. Dikasih aja. Cakap kau. Ini misalnya aku dianggap usul Selolah. ya, gitu loh ya. Tak pakai kata sambutan khotbah. Aja. Kita langsung aja nih, Lai. Pertanyaan pertama. Siap. Pertanyaan pertama. Lai, badannya biru-biru enggak, Lai? Biru-biru. Gitu misalnya atau ada luka di kar atau tercabik-cabik, ada nggak di badan itu? Ada, bekasnya ada. Bekasnya ada banyak, ada banyak. Contohnya satu ini. Mana lihat? Ini. Cuma segitu doang? Ya, dewek tuh. Sekujur tubuh? Enggak, dewek. Oh, berarti masih banyak dosanya lah ini. Ya. Lai masih banyak dosanya. Karena menurut X-Men. Karena menurut Ya, 1 Petrus 4 nomor 1 lah ya. Yang orang nggak ada dosanya itu yang udah badannya kena rusak gitu. Udah dapat cobaan badani gitu. Bukan mempercayai Yesus Tuhan. Silakan dibuka lah. Jadi makanya aku tanya ini kok kekristenan nggak ada yang biru-biru mukanya, badannya gitu. Kok bertentangan dengan apa yang dikatakan Petrus? Ya, 1 Petrus berapa? 1 Petrus nomor 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia. 1 Petrus 4 nomor 1. Makanya kau bilang 1 Petrus berapa? Coba dilihat deh. Ya, sabar. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, kenapa rupanya? Ya, jadi bukan Yesus keselamatan itu, tapi badannya mesti menderita gitu lah ya. Nah, saya jelaskan dulu. Boleh. Ya. Masuknya penderitaan badani bukan kau pikir dipukul, dicambuk, enggak. Contoh, saya seorang perokok, kayak kau lah perokok. Tiba-tiba saya mengurangi rokok saya, itu kan penderitaan badani. Ya tidak harus dicambuk, tidak ada yang bilang situ dicambuk, dipukulin segala macam, enggak. Jadi kalau saya pengedar pengisap ganja misalnya, saya hentikan itu, kan menderita saya, badani saya. Maka kalau ketika saya menghentikan itu, dibuat di sini kan menderita ia telah berhenti berbuat dosa. Kan itu maksudnya. Berarti kekristenan itu mantan pecandu, mantan perokok, mantan alkoholik gitu ya? Itu kan contoh. Maka berhentilah kau dari dosamu. Terus gimana orang-orang yang tidak melakukan alkohol, makan babi, kayak gitu-gitu gimana? Mereka berarti berdosa dong? Kan sudah kubilang, berhentilah kau dari dosamu, itu siksaan badani. Contoh lagi nih loh, jangan dibilang contoh ini langsung itu diponis. Orang yang suka gemar berjudi, begitu dia berhenti kan sulit sekali tuh. Contoh lagi, yang di kehidupan sehari-hari, semua manusia pendosa. Orang pencuri misalnya, dia mau berhenti mencuri, itu kan sulit sekali. Contoh lagi, oke lah yang paling gampang, orang yang suka makan berlebihan, dia kurangi itu. Kami juga ada puasa loh di kami, jangan kalian kira nggak ada puasa. Dikurangilah itu. Maka dia kan menderita badan juga itu. Tapi di sini orang-orang yang tidak begitu gimana dong? Mereka punya dosa terus dong jadinya. Ada kan orang yang tidak merokok, tidak judi, tidak makan berlebihan gitu. Orang yang hidup sehat. Ini gimana mereka? Masuk surga enggak ini? Makanya carilah dosamu pribadi, yang tahu dosamu kan kau sendiri. Kok dosa dicari gimana sih? Dosa itu ditobatkan.
Iya, ditobatkan. Tetapi kan kita yang tahu, cari dalam dirimu dosaku yang mana ya. Mana Ya bisa. jangan dicari-cari dosanya dong. Gimana sih? Kok masa cari dosa? Ya, Kekristenan itu belajar mencari dosa berarti ya? ya, menggali dosamu, bukan mencari dosa di luar dalam dirimu. Contoh, aku Kita merasa bikin dosa gitu. dengar dulu. Contoh orang ketika yang berdoa di dalam rumah ibadah itu, dia mengatakan aku sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, melakukan ini. Harusnya dia masuk ke surga. Tetapi ada orang yang berdosa itu yang aku belum pernah ini, belum pernah ini. Artinya di dalam diri kita ada hal-hal yang tidak kita ketahui setelah kita sadari, oh ternyata itu harus kukurangi, itu dosaku. Ya, berarti kalau kekristenan itu banyak ini ya, mesti mencuri, makan berlebihan gitu ya. Baru dia bisa disebut telah menderita badani gitu kan ya. Berarti kau belum paham apa yang ku bilang. Justru harus mengurangi. Katanya contohnya mencuri, merampok gitu, terus makan berlebihan. Kekristenan harus begitu kan supaya bisa dihilangkan dosanya gitu. Karena tanpa penderitaan badani maka dosa tetap ada. Harus menderita berarti badannya kan? Ya betul. Contoh aku bilang, makanya kamu tidak mengerti. Masa harus mencuri? Mengerti. Enggak, kamu enggak ngerti. Contoh, ngerti. Saya bilang contohnya. Saya dipaksa nggak ngerti, ini aku yang bertanya loh, kok dipaksa nggak ngerti? Ya, kamu nggak ngerti kok kamu bilang orang Kristen harus mencuri, harus membunuh. Kan indah. Contoh saya ya tanpa mencuri membunuh kan tidak ada penderitaan badani kesananya. Siapa bilang nggak ada? Contoh misalnya saya di otak saya banyak dosa-dosa. Contoh saya sering memikirkan atau katakanlah memikirkan menghayalkan perempuan dan saya ingini. Iya, kekristenan tuh harus memikirkan menghayalkan perempuan supaya mempunyai penderitaan badani kan? Oh, tidak. Yang di dalam diri manusia masing-masing. Sekarang aku tanya, kau punya dosa nggak? Ada dosa, ada. Ya sudah, kau kurangi aja dosamu. Tentu dirimu menderita karena mengurangi dosa. Enggak. Berarti kau gemar dosa. Balul. Ya kau nggak mau mengurangi dosamu, berarti kau gemar dosa. Contoh misalnya begini. Aku seneng minum kopi. Kopi dikurangi nggak ada masalah, nggak menderita. Masa kopi berdosa? Aneh-aneh aja kau. Berarti aku nggak pribadi nggak punya dosa-dosa seperti yang dilakukan kekristenan, mencuri, membunuh kayak gitu nggak ada aku. Masa minum? Memang itu aja dosa. Berarti kau orang suci dong. Kenapa kau nggak ke surga langsung? Karena Nabi Muhammad kau buat. Nabi Muhammad aja mati. Nabi Muhammad pernah berbuat dosa. Nabi Muhammad pernah berbuat dosa. Surah ditanya loh. Hadis 60 lagi ditanya loh. Iya Kak. Makanya kau harus memahami apa dosa. Nabi Muhammad saja pernah berdosa. Dosa itu kan yang bikin badan menderita kan? Dosa itu yang bikin badan menderita kan? Aku bukan dosa seperti kekristenan yang mencuri, membunuh atau makan berlebihan, nggak begitu aku tuh. Ya dosa kau apa? Coba sebutkan satu yang kau ketahui lah. Jujur kau jujur. Allah SWT melihat kau. Dosa aku ini berkata kasar terhadap para penghujat kekristenan itu dosa. Berkata kasar terhadap itu kok agak dosa itu. Kenapa berkata kasar nggak dosa? Ya sekarang kurangilah. Jangan kau berkata kasar, hilangkan. Pasti kau menderita. Itu aku nggak menderita badan tuh. Coba bilang, buktinya sampai sekarang kau menghujat. Semua orang tahu kau menghujat. Enggak, aku dulu ngomong Tritung tapi sekarang enggak. Tadi kau sudah ngomong, kemarin kau ngomong sama aku Tritung. Ukraina dengan Rusia, banyak kali bacot kau. Kenapa marah? Jangan marah. Ini lihat sekarang aku sudah mengurangi itu, cuma nggak menderita badannya lah. Jadi menderita. Makanya kok kerempeng, lihatlah kok kerempeng kali kepala kau besar. Kok kasih itu, aduh ini kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu gitu. Kalau kau mau menguji gini loh, kau sering menganggap orang di luar agamamu itu kafir. Coba kau mengurangi kekafiran orang. Kau sanggup dia baik. Ya. Siapa bilang? Coba dulu. Kami nggak tahu. Udah. Kapan? Dari tadi aku kadang ngomong lain. Itu belum itu. Ya. Besok Tuhan. Lain kan bukan hakim yang adil. Besok ku intip dulu kau ngomong apa enggak? Ada sekarang. Ada sakitnya badan ini nggak ada sakitnya. Triun. Bukan hanya saat ini Triun. Contoh ya. Aku misalnya kayak orang puasa lah. Contoh di kami misalnya merokok 10 batang sehari nih. Kukurangi jadi 2 batang. Kan tersiksa kali aku. Bukan hanya hari ini. Iya besok kurangi lagi. Islam memang nggak tersiksa kau. Buktinya kalian pas. Siapa bilang pas puasa orang-orang yang nakal itu cenderung merokok lagi diam-diam. Apa?
Kalau Islam tidak, mereka semua ke surga. Itu kan pada batal mati. puasanya. Kalau kayak gitu kan batal puasanya. Ya itu tersiksa Cuma dia. orang yang tetap puasa sampai ini nggak merasa menderita seperti ini ah. Siapa bilang nggak menderita kalau Ini mengurangi dosa? ada aja ini penderitaan badan ini. Dosa itu nggak bikin sakit badan. Kau kan belum, coba lah datangi orang perokok. Contoh lah orang perokok. Ini perokok ini perokok. Coba kurangi. Berapa tahun tamat terus tanpa merokok di siang hari biasa aja. Siang hari, malam hari kau bantai berpuluh-puluh. Ya, Nggak tapi merokok kan kau satu badan. hari. Tersiksa lah. Badan kau Enggak, gelisah loh. gini. Yang puasa siapa? Bung, kau sampai pagi lah, 24 jam kau itu namanya puasa di Kristen. Bukan mengganti pagi jadi malam, malam jadi pagi. Nak kali kau. Terus? Menderita badannya. Nabrak lah kalau terus. Aneh-aneh Menderita aja. badannya. Ya menderita lah. Nah, itu Kristen berarti bukan Islam. Dibilang Kristen itu mesti menderita badannya. Dul, Baru dia tidak berdosa. Oke, sekarang Terima, kenyataannya gimana sih? kita uji lah yang paling pas ya, yang paling Udah, Le. Diam. Tunggu dulu. Itu mesti menderita badan. Kita lihat lah. Kita lihat, enggak ada itu, enggak ada. Contoh orang narkoba. Pembunuhan pemerkosaan itu bikin badan menderita. Kita contoh yang paling gampang orang narkoba. Enggak usah, kita contoh yang paling bener-bener dosa aja lah. Narkoba kan dosa. Coba kau suruh berhenti mereka narkoba itu, bisa nggak? Kekristenan itu pasti semuanya narkoba. Iya lama dia baru nggak menderita badan itu maksudnya kau harus berhenti berarti ini dari dosamu. bertentangan kalau nggak menderita badan. Kenapa? Berarti ini bertentangan 1 Petrus 4 nomor 1 ini. Kau aja yang memahaminya nggak ngerti. Gak ngerti menderita badan ini apa maksudnya? Menderita kurangi badan. Dosamu, pasti kau menderita. Nah itu dia kan, berarti harus ada dulu pembunuhan, pemerkosaan, pakai narkoba harus ada dulu kan? Kok dosa harus itu? Yo. Baru tahu aku, pemikiran itu. kau itu kok dosa harus itu? Ya dosa kan dosa yang jelas kayak gimana sih, coba pengen tahu. Dosa itu kayak gimana aja coba. Di kami membayangkan seorang wanita saja dan mengingininya itu sudah dosa, zina namanya. Terus coba ketika di stop pemikiran itu sakit gak badan? Sakit lah. Tipes. Aduh, sakit itu bukan harus ya pilek udah, kalau tipes. itu berarti bukan itu yang dosa itu. Ya lah, udah terima aja, mesti menderita badan. Kita lanjut ke Kejadian 16 ayat 12 itu harus digenapi. 1 Petrus 4 nomor 1 penderitaan badan. Keledai liar. Udah gak usah ke kejadian. Oke, siap. Ini 1 Petrus 4 nomor 1 penderitaan badan. Lanjut. Ya udah ya. Ya. Kristen harus. Ya, aku maklum kok keledai liar ya. Namanya juga keledai. Itu kasih lah. Lanjut ya kita. Nah, sekarang berikutnya. Dulu. Ini kok mati nih sebentar. Apa ini kok? Berikutnya ada ini. Tunggu ini kok. Masih mengenai badan. Tunggu sebentar. Ini kok. Kenapa? Bentar. Keputus live-nya. Ya, sabar. Sebentar. Ini kalau aku ngambil dari MDM ini enggak pernah beres. Lebih ya bagus udah ke aku aja, pindah ke aku. Iya, sebentar. Kalau punyamu lancar. Iyo, X dong. Sabar. Dikasihi Tuhan loh ini tuh. Siap. Oke, sudah. Oke. Udah biar tadi kita sudah soal menderita badan bikin dosa terhapus. Siap. Kita lanjut lagi. Ini tadi sebenarnya kocak loh. Ngapain Yesus disalib kalau misalnya menderita badan cukup bikin dosa terhapus? Kita lanjut lagi sekarang. Berikutnya ini soal memberitakan Injil kepada orang lain itu supaya apa sih? Supaya bisa besar. Bisa besar. Oh, berdusta ini, bertentangan berarti. Ketawa bohong ini. Saya memberitakan Injil itu 9:27. Betul. Supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Aku belum menjelaskan, aku masih bercanda. Jadi supaya ditolaknya enggak disendiri. Aku masih rame-rame. Itu aku masih bercanda supaya cepat besar. Iya, tapi kan itu nggak ada dalilnya. Memang nggak ada dalil. Nomor 27 supaya ditolaknya nggak sendirian. Jadi orang-orang yang memberitakan Injil itu pasti ditolak. Aku kan masih bercanda sama kau. Aku masih bercanda. Supaya apa? Sebentar.
Supaya aku memberitakan Injil, supaya Injil kerajaan sorga ini sampai kepada seluruh manusia. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Jadikan seluruh bangsa muridku. Itulah misi kami, menjadikan seluruh bangsa murid. Makanya kami menyebarkan Injil. Mana disebut ini nggak disebut ada Injilnya, emang dikata di dalam itu, di pasal itu? Murid Yesus itu bicara tentang Injil. Wah, itu ditafsir itu. Itu bukan. Terus Yesus bicara Al-Quran kah? Ditafsir itu bukan Injil ya. Kan Yesus kan mengatakan aku. Ada kata Injil nggak? Yesus menyampaikan Injil. Mana kata Injil di Matius 28 nomor 16 itu? Memang nggak ada kata Injil. Ya udah, berarti bukan. Berarti jawabannya ada di 1 Korintus 9 nomor 27 lah. Oh, jadi 1 Korintus. Kau lucu. 1 Korintus. Siapa dibuka? Di Matius itu kau akui tak ada Injil. Kenapa lari ke 1 Korintus? Kalau memang ada begitu. Di situ ada, soalnya ada Injil di situ. Di Matius 28 tidak ada Injil, kok lari kau ke 1 Korintus? Di Korintus ada Injilnya. Loh, sekarang aku tanya kau, Yesus itu membawa apa? Al-Quran kah? Tertulis ada Injil di situ, kan nggak ada. Aduh, aku heran lihat orang ini. Kalau nggak ada, kita main yang ada dalilnya aja nih, perhatiin nih. Oh, kenapa nggak ada dalil sih? Aduh. Ini ada yang nggak boleh dong, harus sesuatu yang tertulis lah. Maaf, aku bingung, aku berhadapan sama anak SD atau sama anak apa ini? Loh, kok anak SD? Ini penatua loh ini. Nubuatan itu benar, berhadapan dengan keledai liar. 1 Korintus 9, lihat loh ini loh. Tuh. Ini gampang. Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Ada Injilnya enggak? Ada Injilnya enggak? Jadi karena tidak ada Injil, itu bukan menyuruh memberitakan Injil. Jadi beritakan apa? Al-Quran. Bukan, ajaran. Ya, ajaran Yesus kan Injil. Aduh. Enggak tertulis Injil kok. Oke lah, sudahlah. Oke. Kita cukupkan aja sekian. Waduh lah, belum juga sejam lah. Karena enggak nyambung. Aku berhadapan dengan keledai. Ini kok nggak bisa jawab sih? Kok nggak bisa jawab? Masa aku berhadapan dengan keledai? Aku mau berhadapan dengan manusia, bukan dengan keledai. Katanya siap ditanya. Ini aku tanya-tanya. Siap, tetapi harus yang menanya itu manusia, bukan keledai. Kejadian 16 ayat 12. Lakunya seperti keledai liar. Sudah pikirannya nggak apa, liar dia kesana kemari. Jangan marah. Ini udah di layar, udah coba ada ini loh. Ini lihat contoh. Sesudah memberitakan Injil. Ini udah ada ini udah ada. Ini jangan kabur, ini tentunya udah ada. Contoh. Sebentar. Aku nggak kabur. Sebentar dulu. Coba kau buktikan surah 61 ayat 6. Di situ ada Ahmad. Kenapa kau bilang itu Muhammad? Tidak ada pun tertulis itu Muhammad. Ini gimana? Layak kalau nggak siap. Kalau aku bilang itu, jangan. Kalau aku bilang itu Ahmad, kalau aku bilang itu Ahmad, kau bilang pasti aku goblok. Kalau nggak siap ditanya Biblos, jangan nantang. Di situ tidak ada Muhammad, pasti kau bilang aku goblok. Nggak keakurat. Aku itu bukan Biblos. Ya, selamat malam. Kenapa ini? Saya lari. Apa? Saya berhadapan dengan keledai. Saya berhadapan dengan keledai. Nomor 27 ada. Saya berhadapan dengan keledai. Terus aku bisa apa? Kok aku keledai? Keledai liar. Keledainya Nabi Balaam apa bisa ngomong? Coba lah kau pikirkan, keledai itu gimana? Dia bodoh. Yang tertulis pikirannya liar. Dipikirin itu asumsi-asumsi manusia. Berarti Quranmu asumsi yang tanda kurung bukan kurung. Yang Matius 28 nomor 16 itu masalah mau masuk Injil. Masa kau bilang buka kurung tutup kurung itu asumsi? Menderita badannya nanti. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Aku cabut. Jangan kabur. Tidak ada guna aku berhadapan dengan keledai. Ini kan lain. Aku tak ada guna berhadapan dengan keledai. Tidak ada guna. Nantang ditanya. Karena pemikiranmu nggak sambung ke situ. Kalau aja kalah, gimana mau ditanya orang? Aku nggak kalah. Tetapi tak sepadan. Keledai aja kalah, gimana sama orang? Gua keledai loh, nggak apa-apa. Gua mau diri. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya udahlah kalau gitu. Sudah hampir 1 jam ya. Oke, terima kasih. Dadah. Lama-lama marahnya. Mana si Wancai? Admin, Pak Amir, ditutup aja Pak Amir. Halo Pak Amir. Pada 1 Korintus 9 nomor 27 ada Injilnya loh, Lai. Halo Pak Amir, ditutup aja seperti kemarin juga kan ditutup. Aku tuh ingin kebenaran lah di sini. Ya, itu kan ada kebenaran. Itu kan kebenaran.
Ya udahlah, nanti lain kali jangan nantang Kores Kristus bertanya, jangan Bukan jangan nantang bertanya, memang kau goblok. Aku bisa apa? ngambek dia. Kok Aku nggak marah? ngambek, nggak marah. Udahlah, Aku nggak ngambek, nggak marah. Saja daripada kita membuat saudara Kalau kita diperhatikan, lebih kalau kau diperhatikan orang berilmu, pasti malu. marah. Udah, nanti tensi Pasti naik, malu. nanti. Ini Nah, Roh itu Kudusnya sih, Bu. mana sih kok nggak bisa ditenangin ini lainnya ini? Ya Pak Amir, silakan. Tolong Roh Kudusnya lain, tolong ini ditenangkan dulu pribadinya. Ya, silakan Pak Amir, ditutup aja. Oh, kok ditutup? Udah selesai nih. Sudah, lawan saya nggak berimbang, apa mau saya bilang? Nggak berimbang. Gimana ini dalilnya ada Matius 28 nomor 16 nggak tertulis Injil. Kenapa? 1 Korintus 9 nomor 27 ada Kenapa, Pak Amir? Injil. Mereka lucu Kita Pak Amir. ditutupnya kawan. Aneh-aneh aja. Pak Kores, silakan Anda bikin lagi pernyataan dari awal Itu untuk kok supaya video. mungkin bisa tertangkap oleh saudara kita Kang Rudi Yohanes. Silakan. Iya nanti aja ini soalnya Lai Rudinya udah marah-marah ini kasihan. Ya udah Lai, dadah. Udahan aja ya. Nah ya udah. Oh, gitu ya. Iya yang marah-marah soalnya. Iya, udah keluar kalimat-kalimat goblok udah kesana. Itu kok di mute. Wah, orang ini ndak adil. Ndak pintar ini. Itu kok di mute saya dari tadi. Seolah-olah saya tidak menjawab. Kurang ajar juga admin ini. Aku udah gini-gini. Dibilangnya tak mampu menjawab. Kalian curang, kalian mentang di room kalian. Dari tadi aku udah gini-gini. Mana ada aku keluar, aku dari tadi gini-gini. Lontarkan dan ada tertulis dan mereka tidak semuanya mampu untuk mengklarifikasinya. Insya Allah beda dengan kami Islam, apapun pertanyaannya, selama pertanyaan tersebut sesuai sejalan dengan apa yang kita nyatakan, apa yang kita dengar dari orang-orang terdahulu sebelum kita, ulama-ulama kita, insya Allah. Ya, ini terjawab. itu kok di mute saya dari tadi, seolah-olah saya tidak menjawab. Kurang ajar juga admin ini. Aku udah gini-gini. Dibilangnya tak mampu menjawab. Nggak kelihatan. Kalian curang, kalian mentang di room kalian. Dari tadi aku udah gini-gini. Mana ada aku keluar, aku dari tadi gini-gini. Lihat di layar. Ini di layar nggak kelihatan, Lai Rudi. Di layar nggak kelihatan, serius. Mana ada nggak kelihatan? Nggak kelihatan, lihat kan gini posisinya. Lai Rudi nggak ada di sini. Lihat. Banyak kali ya kalian aku udah gini-gini. Kan tinggal kau lihat di bawah itu tinggal bergerak-gerakkan aja. Oke, saya permisi ya, izin. Iya. Halo. Tadi saya Ya biarpun. Tapi saya harus jawab apa tanggahan si Amir tadi. Enak kali kalian bilang kami tidak mampu menjawab. Saya mampu menjawab, Pak aja tidak mampu. Kan mau udahan tadi kan. Ini belum terjawab mau udahan. Memang udahan, tetapi harus ditutup dengan baik. Kayak kemarin kita juga udahan ditutup dengan baik. Nggak boleh bilang saya nggak mampu. Kirain Kami kabur Muslim. tadi. Soalnya nggak Mana kelihatan. ada aku kabur? Orang aku udah gini-gini dari tadi. Aneh-aneh aja. Posisinya kayak gini nggak kelihatan. Memang kalian selalu curang kok. Enggak curang ini Lai. Nah, ditutup aja. Ditutup aja. Tutup Amir, tutup. Keanmut, saya juga kemut. Jadi saya nggak bisa bicara tadi karena aku kemut juga. Lihat Nah itu. Iya. Siapa yang ngemut-ngemut ini? Nggak bisa menutup. Makanya aku sukanya di StreamYard. Oke deh, ini kita tutup ya. Ya, silakan. Mungkin dipastikan dulu Kang Rudi nggak bisa melanjutkan, Kang Rudi ya. Ya, ngapain dilanjutkan? Slow aja. Oke, Kores, slow kan? Slow ya. Ya udah lah. Siap. Santai. Tuhannya Yesus memberkati. Kalau Ya. Yang saya harapkan ya Kang Rudi, dari mungkin narasi-narasi kita menjaga lagi kalimat-kalimat yang bisa lebih terhormat lah. Tidak ada kalimat goblok, kalimat. Ya, itu fakta udah dijelaskan, dia nggak ngerti. Tentu itu keluar. Kecuali nggak fakta. Ayo ditutup saja lah. Gak usah kata sambutan. Kayak saya kemarin juga ditutup, nggak ada kata sambutan. Silakan Pak Amir ditutup. Para netizen sekalian, diskusi kita sudah tutup sampai di sini saja. Mungkin bisa nanti kita kalau memang ada waktu lagi kita jadwalin lagi untuk diskusi ini dengan lebih santun lagi. Ya mudah-mudahan dari narasumber kita yang telah memaparkan apa yang telah ditanyakan kepada Bang Rudi sudah jawab. Masalah kebenaran itu dari keyakinan kita masing-masing. Oke, Bang Rudi? Siap. Jadi kita tetap Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Siap, tetap NKRI, harga mati.
Harga Di mati. Indonesia harga mati gitu, NKRI harga mati. Jadi diskusi ini mungkin sebagai narasi kita terkait dengan apa yang tadi Bang Kores tanyakan dan Bang Rudi jawab itu sudah mewadai